Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita Al-Qur'an Hadis untuk pertemuan ketiga yang sekarang. Setelah pertemuan 2 kemarin kita membahas tema Al-Quran yang bersih meliputi tiga subtema lagi, yaitu pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama lain Al-Quran, dan yang ketiga sekarang yang C, yakni fungsi Al-Quran. Untuk pembahasan fungsi Al-Quran terdapat dua tema, yakni pertama fungsi Al-Quran dalam Islam, dan yang kedua fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang C ini, fungsi Al-Quran, kita akan lebih dahulu mempelajari lebih lanjut tentang seputar Al-Quran, jadi wawasan seputar Al-Quran yang terkait dengan Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, seputar Al-Quran. Ada apa saja? Mari simak, tolong disimak teman-teman. Nanti kalau bila perlu, nanti teman-teman bisa menulis, mencatat, supaya jadi bahan belajar nanti, karena ketika kita hanya mengandalkan otak, akal, itu akan sangat rentan untuk lupa lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan nanti kalian menulis, paling tidak itu menjadi kenangan. Dan kalau nanti kepengen, bisa kita baca kembali. Gitu ya. Mari kita bahas yang seputar Al-Quran. Apa saja? Nama-nama Al-Quran yang pertama. Kemarin sudah juga, nama Al-Quran diantaranya adalah Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, dan kemudian Az-Zikr. Kemarin yang di pertemuan 2 sudah bagaimana nama-nama Al-Quran itu tadi nanti mencerminkan Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Kemudian jumlah juz dalam Al-Quran. Ini ada 30 juz. Dalam Al-Quran ada 30 juz. Kemudian jumlah suratnya, ada berapa jumlah surat? Jumlah surat ada 114 surat. Gitu. Kemudian jumlah ayatnya, kalau mungkin dulu kalian biasa dengar itu 6666. Nah, sekarang kita ganti, rubah pemikiran bahwa yang banyak disepakati oleh ulama adalah 6.236 ayat. Gitu ya. Nah, kemudian masa turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, yaitu dalam masa kurun waktu selama 23 tahun, yakni 10 tahun ketika Nabi di Makkah dan 13 tahun ketika Nabi di Madinah, itu setelah peristiwa hijrah. Kemudian lanjut surat terpendek dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kautsar, yakni hanya terdiri dari 3 ayat. Nah, kemudian ayat yang terpanjang yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah, atau surat Al-Baqarah yang terpanjang dalam Al-Quran, yakni terdapat 286 ayat. Nah, kemudian surat yang paling agung, yakni surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung, ayatul kursi, berada di juz 3, nanti bisa dibuka di juz 3 ya. Nah, kemudian ada istilah nanti surat makiyah. Kalau kalian di Quran, baca di Quran itu, nanti di atasnya sebelum surat pasti ada keterangan apakah makiyah, surah makiyah atau madaniyah. Nah, apa itu surat madaniyah, makiyah? Nah, surah makiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun surat madaniyah, yakni kebalikannya, yakni surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, ini seputar Al-Quran. Mohon untuk nanti diingat, dipelajari, sehingga bisa menjadi bekal paling tidak buat kita. Kemudian yang kedua, mengimani Al-Quran. Seperti dalam rukun iman, yakni mengimani kitabullah,
Nah, termasuk mengimani kitabullah, yakni kitab-kitab yang terdahulu juga seperti Taurat, Injil, kan gitulah. Yang ini mengimani kitab Al-Qur'an. Nah, wajib mengimani karena Al-Qur'an adalah sebagai mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan mukjizat yang paling agung dari sekian banyak mukjizat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun namanya iman, berarti kita harus percaya dengan apa yang ada di Al-Quran dan apa yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Al-Quran. Maka kita wajib mengimani. Mengimani ini percaya, kita tidak meragukan bahwa ini adalah benar dan yang paling baik. Nah, gitu. Kemudian untuk selanjutnya, wawasan seputar Al-Quran yakni nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, apa saja? Nah, pertama, dari nuzul Quran kita harus terlebih dahulu mengenal wahyu. Apa itu wahyu? Yaitu kalamullah yang diturunkan kepada seorang nabi dari nabi-nabinya Allah. Gitu. Jadi misal pada Nabi Musa dulu ada Taurat, Nabi Isa ada Injil. Nah, Nabi Muhammad diturunkan, diberi wahyu oleh Allah, yakni kitab Al-Quran. Gitu ya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin, bahwa kalau wahyu maka ini bukan hasil dari nabi yang buat, tetapi memang itu wahyu yang diturunkan oleh Gusti Allah. Nah, kemudian yang kedua, berbagai cara turunnya Al-Quran. Pertama, ada 3, yakni melalui mimpi yang benar. Nah, melalui mimpi yang benar ini seperti mimpinya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, dan itu ada dalam Al-Quran. Cerita ini ada dalam Al-Quran. Jadi proses turunnya Al-Quran bisa melalui pertama mimpi yang benar. Ini mimpi yang memang itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua melalui firman Allah secara langsung, seperti yang kejadian seperti pada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu. Untuk yang kemudian yang ketiga, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, dulu kalau kita pelajari tugas-tugas malaikat, maka kita akan dengar malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, wahyu ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril yakni Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah turunnya Al-Quran. Nah, proses turunnya Al-Quran ada 3. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dengan sekaligus, yakni semuanya Al-Quran itu. Gitu, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, dari Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan atau menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yakni 23 tahun seperti yang di depan tadi, ya, gitu. Kemudian turunnya wahyu yang pertama kali, yakni berada di Jabal Nur, kota Makkah, di Gua Hira, yakni guanya berada di Gua Jabal Nur, kota Makkah, pada tanggal hari Senin 17 Ramadan yang bertepatan tahun Masehinya 10 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang pertama kali turun, yakni seperti dulu mungkin di pelajaran di SD sudah, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyi ayatnya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ke-5. Itu namanya surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan. Ini bacalah, maka kita harus membaca tadi, belajar. Kemudian selanjutnya surat yang pertama turun secara sempurna, yakni surat Al-Fatihah. Sempurna yakni
satu surat secara langsung begitu, satu surat secara langsung seperti tadi surat Al-Alaq itu hanya ayat 1 sampai 5, selebihnya belum gitu. Nah, kalau untuk yang secara langsung secara sempurna yakni surat Al-Fatihah. Kemudian untuk yang terakhir kali turun yakni ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Nanti bisa dibaca sendiri, dibuka Al-Qur'an agar nanti di sini juga menyingkat waktu saja ya. Nah, bisa dibuka sendiri nanti di Al-Qur'an. Bagaimana bunyi ayatnya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya yakni karakteristik dan faidah Al-Qur'an. Ciri khas karakteristik. Nah, pada Al-Qur'an terdapat tuntunan dan cara berperilaku dalam pergaulan, berakhlak dan berinteraksi tentunya sama manusia. Bagaimana kita berperilaku dan berakhlak yang secara berpedoman dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an adalah sumber segala ilmu, hukum, terlebih pada yang akal kita tidak bisa menjangkau. Seperti tadi karena yakni iman. Nah, karena iman memang terkadang akal itu tidak bisa menjangkau itu. Tetapi kita harus mengimani yakni percaya gitu. Kemudian yang selanjutnya dalam Al-Qur'an tidak ada perbedaan maupun kontradiksi dalam redaksi. Jadi ayat Al-Qur'an yang sedemikian banyak dalam ucapannya, ungkapannya tidak ada yang berlawanan, bertentangan sehingga memunculkan wah ini kok berbeda. Nah, ini di Quran tidak ada. Gitu. Kemudian Al-Qur'an adalah sebagai sumber rujukan bagi tolak ukur untuk tolak ukur dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang kemudian selanjutnya lagi Al-Qur'an sejak turun hingga sekarang tidak ditemukan perubahan maupun penggantian, yakni Al-Qur'an ini memang benar-benar dijaga oleh Gusti Allah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an. Allah yang menurunkan dan Gusti Allah pula yang akan menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari dirubah oleh orang, dirubah oleh manusia ataupun diganti. Nah, tidak mungkin akan terjadi gitu. Kemudian biasanya membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian selanjutnya tidak merasa bosan ketika berulang kali membaca. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Al-Qur'an adalah kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Meskipun nanti kalian tahu mungkin ada buku yang bestseller dan lain sebagainya, itu hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan Al-Qur'an. Dalam perhitungan orang banyak membacanya, karena pasti Al-Qur'an adalah kitab yang paling banyak dibaca di dunia, artinya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Al-Qur'an adalah paling banyak dibaca di dunia. Baik, kemudian lanjut tanda mencintai Al-Qur'an. Setelah semuanya tadi pembahasan tentang Al-Qur'an, sekarang dan kita wajib mengimani. Untuk iman juga kita perlu mencintai ataupun nanti terlebih dahulu diawali dengan motivasi untuk mencintai Al-Qur'an. Nah, kita masuk kepada motivasi mencintai Al-Qur'an dulu. Nah, jadi dengan ini nanti diharapkan akan menjadi dorongan untuk kita mencintai Al-Qur'an begitu. Yang pertama, kitab Al-Qur'an yakni yang dipenuhi dengan kemukjizatan dan faedah atau manfaat. Gitu. Untuk yang kedua, Al-Qur'an adalah kitab yang dipenuhi dengan barokah, syifa, penyembuh, rahmat, dan nasihat-nasihat yang tuntunan-tuntunan yang bisa menuntun kita untuk menggapai ridho Allah. Kemudian yang ketiga, kitab yang akan menjadi pemberi syafaat ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat nanti Al-Qur'an itu sendiri akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menggeluti atau mencintai Al-Qur'an itu sendiri. Nah, mereka akan insya Allah akan pasti diberi syafaat oleh Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian yang keempat, kitab yang didatangkan untuk mengajarkan berbudi baik, berakhlak sesuai dengan apa yang ada ditentukan dalam Al-Qur'an itu tadi. Gitu. Nah, jadi memang
Al-Quran ini tadi sudah penuh dengan tuntunan yang baik, bagaimana berakhlak, bagaimana berinteraksi, bersosial, itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita nanti pengembangan bagaimana itu selanjutnya nanti. Kemudian setelah ada motivasi, bisa kita ketahui dengan tanda bahwa orang tersebut mencintai Al-Quran. Nah, kita bisa lihat dengan apa? Bahwa dia nanti pertama selalu membaca atau selalu berkawan dengan Al-Quran. Baik membacanya, baik nanti mempelajarinya, ataupun nanti ketika sudah bisa menularkan atau mengajarkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, mengikuti dan beramal dengan sepenuh hati dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Kemudian memperhatikan adab ketika membacanya, adabut tilawah, nanti ada adabut tilawah, adab membaca, bagaimana harus suci itu, harus suci dan lain sebagainya. Ketika memegang Al-Quran harus suci, menghadap kiblat, memakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya, nanti termasuk dalam adabut tilawah, adab-adab ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat selanjutnya melakukan pembelaan terhadap orang yang dia mengingkari Al-Quran, baik dari sisi isi dan lain sebagainya. Kita sebagai pecinta Al-Quran seharusnya memberikan pembelaan terhadap Al-Quran itu tadi. Yakni dengan apa? Dengan tentunya kita mempelajari lebih dalam apa yang ada terkandung dalam Al-Quran itu tadi. Kemudian yang terakhir, mencintai orang yang beliau mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita di Kerapia nanti ada Kiai Raja Najib Muhammad nanti sebagai pengasuh, kita berarti wajib seharusnya kita mencintai karena beliau adalah seorang, dan semua guru-guru kita di Kerapia nanti adalah orang-orang, beliau adalah yang termasuk mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya baru kita masuk pada fungsi Al-Quran, ya kan, dari tema yang ketiga. Pertama, mayoritas kaum muslimin telah menyepakati bahwa sumber hukum atau dalil sekaligus urutannya dalam prioritas ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nanti dalam tabel itu bisa dibaca, yang turun itu nanti kalian amati itu beberapa saat dan diingat, gitu ya. Nah, sumber dalam Islam atau dalil nanti ada 4 ini tadi. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis. Maka ketika sebuah kasus kita ditemukan dalam sebuah kasus, maka yang pertama harus kita rujuk adalah Al-Quran. Baru kemudian nanti jika memang tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka kita merujuk pada hadis. Jika memang kurang tidak ditemukan atau kurang diperinci, maka kita bisa merujuk pada ijma', dan yang selanjutnya bisa merujuk kembali kepada qiyas. Begitu. Nah, yang menjadi dalil bagi keempat hal tersebut adalah firman Allah yang bisa dibaca sendiri di sini nanti. Kemudian selanjutnya Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menghapus kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya seperti suhuf, Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Sudah dihapuskan dengan datangnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran diturunkan, maka kitab-kitab yang terdahulu sudah tidak berlaku kembali. Yakni karena harus merujuk pada Al-Quran. Nah, ini ada motivasi yang dihadrat Nabi bagaimana untuk kita nanti mencintai Al-Quran. Ini punya hadis, inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mau mengajarkannya kembali nanti. Jadi setelah kita mendapatkan, kita memberi. Jadi harus menjadi motivasi bagi kita, ya gitu. Maka masuk kita kepada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum yakni ada 4. Yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Untuk yang selanjutnya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Gusti Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dijadikan dikehendaki untuk menjadi sebagai khalifah atau pengatur pemimpin. Maka agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik, maka Gusti Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduannya gitu. Nah, fungsi-fungsi ini dapat kita ketahui, dapat kita mengerti dari nama-nama itu tadi seperti yang dijelaskan di depan bahwa nama-nama Al-Quran menggambarkan apa yang seharusnya dicontoh dari Al-Quran seperti misal Al-Huda, yakni Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk meniti jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Fungsi Al-Quran lagi bagi manusia adalah sebagai Al-Furqan, pembeda, penuntun bagi umat manusia, bahwa Al-Quran adalah sebagai pembeda yang menjadi penuntun, hakim, apakah ini benar atau tidak, apakah ini hak atau batil. Nah, ini semua fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Artinya Al-Quran ini tadi dan apa yang dikandung dalam Al-Quran, pelajaran yang ada dalam Al-Quran, kita amalkan, yakni sebagai petunjuk, sebagai Al-Furqan, sebagai Az-Zikr juga, nanti sebagai Asyifa juga bisa. Tapi yang lebih kepada Al-Huda, Al-Furqan, karena itu sebagai hidayah, petunjuk. Setelah semuanya, kita masuk pada yang terakhir, yakni tugas. Nanti tugas untuk yang pertemuan ini yakni merangkum fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Boleh merangkum nanti, dan tugas merangkum bisa dari penjelasan di kelas. Dan tugas nanti paling lambat hari Rabu tanggal 19 Agustus dikumpulkan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, banyak membaca. Tugasnya harus dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.